Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Semangat, yes. Iya. Adik-adik, anak-anak yang Bapak sayangi, hari ini sudah sarapan belum? Nah, sudah ya? Jangan lupa untuk sarapan dan jaga kondisi kesehatan kita agar kita selalu sehat dan bugar ya. Baik anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Siap ya? Oke, kalau sudah siap Bapak akan mulai. Sebelum Bapak menjelaskan materi di belakang, Bapak mau tanya nih, sudah siap apa belum? Oke ya, sudah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku di kelas 1, hari ini kita pertemuan yang pertama membahas materi pelajaran kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah pada pelajaran materi kita hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalimat subhanallah dan yang kedua adalah kalimat masya Allah. Ya. Kenapa sih kita harus belajar kalimat thayyibah ini? Karena kita adalah seorang muslim harus membiasakan sifat-sifat terpuji, di antaranya dalam berkata. Nah, berucap atau mengucapkan kalimat thayyibah ini adalah bukti bahwa kita adalah seorang muslim. Oke, baik ya anak-anak. Ketika kita belajar kalimat thayyibah ini, Bapak harap anak-anak fokus mengikuti pelajaran hari ini agar nanti ketika selesai pelajaran ini kita atau anak-anak bisa membiasakan selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Baik ya. Kalimat thayyibah yang kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah kalimat subhanallah. Siapa yang tahu artinya kalimat subhanallah? Saya Ustaz. Ya, apa artinya? Maha suci Allah. Ya, betul. Pintar. 100 untuk kamu. Kamu pintar. Ya, coba Bapak tanya lagi yang lain. Siapa yang tahu tuh yang di pojok sana? Apa arti kalimat subhanallah? Maha suci Allah. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya anak-anak. Kalimat subhanallah adalah kalimat thayyibah yang pertama kita pelajari hari ini. Kalimat subhanallah ini juga disebut dengan kalimat tasbih. Apa anak-anak? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini berfungsi apa? Artinya tasbih ini adalah pujian. Ya. Kalimat subhanallah ini adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang alam semesta ini diciptakan oleh Allah, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada rumah, ada pesawat yang terbang, ada burung yang terbang, kemudian ada motor yang berjalan dengan 2 roda tidak jatuh, ada mobil yang beroda 4, ada mobil yang lebih tinggi lagi, bannya banyak, ada mobil yang panjang juga banyak. Ya, kita mengucapkan subhanallah, pujian, kita melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik ya. Nah, itu sudah tahu arti dari kalimat subhanallah adalah maha suci Allah. Nah, kemudian penempatan atau bagaimana sih tempat pengucapan subhanallah? Nah, kita sebagai seorang muslim anak-anak harus selalu membiasakan mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah ya, mengucapkan kalimat subhanallah. Harus membiasakan membaca kalimat subhanallah. Nah, di antaranya pengucapan subhanallah dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika kita mengagumi kekuasaan Allah. Di antaranya apa? Melihat gunung, kemudian lautan, gunung luas, gunung tinggi, lautan luas,
ya, di mana lautan banyak ikan-ikannya, gunung tinggi, wah ya dekat. Kadang kalau kita lihat gunung itu sampai tertutup dengan awan. Ya, pengucapan subhanallah yang pertama apabila kita mengagumi kekuasaan Allah. Kita melihat gunung, subhanallah, indahnya gunung Pangrango, subhanallah, lautan luas membentang warnanya biru, subhanallah, maha suci Allah. Kita memuji Allah, membuat lautan yang luas, gunung yang tinggi, yang indah. Ya. Yang kedua, pengucapan subhanallah adalah ketika zikir setelah sholat. Kita kalau setelah sholat jangan lupa untuk berzikir ya anak-anak ya. Zikirnya di antara subhanallah juga ada alhamdulillah dan Allahu akbar. Ketika kita sholat berjamaah, imam membaca Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Semuanya pada ikut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu adalah kalimat subhanallah yang dibaca ketika zikir setelah sholat. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan subhanallah, mengagumi yang baru kita lihat. Tadi kita sudah melihat ciptaan Allah berupa gunung dan berupa lautan. Sekarang mengagumi yang baru kita lihat. Misalnya kita punya adik bayi itu belum bisa tengkurap. Tiba-tiba kita sudah lihat adik kita tengkurap. Subhanallah, pintarnya adik saja udah bisa tengkurap. Terus sudah bisa tengkurap, adik itu bisa berjalan. Subhanallah, adik kita sudah bisa berjalan walaupun masih goyang-goyang, masih belum seimbang. Terus misalnya apa lagi? Subhanallah, adik kita sudah bisa baca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Subhanallah. Kita memuji Allah karena apa yang telah kita bisa lakukan di dunia ini itu tidak semata-mata dari kita, tapi itu semata-mata bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu kita bisa bergerak sampai saat ini. Ya, baik anak-anak, sudah paham sampai sini pengucapan subhanallah? Ya, baik. Yang terakhir, setelah kita memahami arti dari subhanallah, kemudian pengucapan subhanallah, membiasakan subhanallah di tempat-tempatnya, dan yang terakhir kita mengambil hikmah. Setelah kita selalu mengucapkan kalimat subhanallah, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 1, siapa yang mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya. Ya. Kalau mau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita membiasakan membaca kalimat subhanallah. Membaca apa anak-anak? Subhanallah. Yang kedua, ketika kita sudah membiasakan membaca kalimat subhanallah, kita makin dekat dong dengan Allah. Siapa yang mau dekat dengan Allah? Selalulah membaca kalimat thayyibah. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita dekat kepada Allah, kita mempertebal keimanan kita. Kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah Allah. Yang menciptakan langit tanpa ada tiangnya adalah Allah. Yang menciptakan bulan, matahari juga Allah. Ya, kita harus percaya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang kita kagumi, yang kita takjub kepadanya, jangan lupa selalu mengucap subhanallah. Subhanallah. Anak kelas 1 pinter-pinter, ngajinya udah jilid umi jilid 1, ya. Berangkat sekolahnya rajin-rajin, pakaiannya juga rapi-rapi, subhanallah. Oke ya, baik anak-anak, cukup sampai di situ pelajaran kalimat thayyibah subhanallah. Nanti kita bertemu kembali di pelajaran kedua, yaitu materi masya Allah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.